Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sakit pinggang ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis pasti sering mengalami hal seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Dan kemudian seperti biasa ya bagi teman-teman yang baru bergabung kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis banyak sekali sih sebetulnya teman-teman yang merasakan sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita itu selalu ada yang dirasa teman-teman ya. Itu di medisnya teman-teman ya. Belum lagi tentang di psikisnya teman-teman ya. Dari mulai pemikiran sampai perasaan gitu teman-teman ya. Banyak sekali yang dirasa. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selalu mengatakan bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis adalah 1001 macam sensasi. Nah itu teman-teman ya karena sensasinya itu yang saking banyaknya yang kita hadapi teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis dari mulai medisnya sampai ke psikisnya, teman-teman dari medisnya dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada yang berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman hanya mengganggu saja. Kalau seandainya banyak rambut yang rontok ya udah rambut aja yang rontok gitu teman-teman ya. Dan itu ya tidak apa ya tidak membuat kalian bahaya teman-teman ya, ya mungkin hanya mengganggu saja kualitas kalian itu ya mungkin ya kurang jadi nyaman gitu teman-teman ya. Cuman itu saja. Nah itu teman-teman sampai di misalkan di medisnya itu sering begah, ya udah sering begah aja teman-teman ya tidak menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman jadi ketika begah itu ya kalian sulit beraktivitas, kalian itu mau ngapa-ngapain serba terbatas, cuman itu saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya termasuk di sensasi psikis teman-teman dari pola pikir nih. Kalian hanya terganggu saja sih sebetulnya teman-teman ya. Pemikiran kalian itu hanya terbatas dengan pemikiran-pemikiran negatif. Tidak ada saat orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis pemikirannya itu yang membangun. Nah itu teman-teman ya biasanya setiap harinya bahkan setiap detiknya berpikirnya itu tentang hal-hal negatif teman-teman ya tentang penyakit berat lah iya. Teman-teman ya kemudian tentang mendekati kematian iya. Tentang jangan-jangan gua itu hidupnya udah nggak lama lagi iya.
Nah itu teman-teman ya, itu di pola pemikiran, sampai di perasaan juga sama teman-teman, terganggu saja teman-teman. Jadi perasaannya itu tidak beraneka ragam teman-teman. Orang normal seharusnya kan perasaannya itu beraneka ragam ya. Kalau seandainya merasa sedih ya sedih, kalau lagi merasa bahagia ya bahagia, sampai bisa tertawa terbahak-bahakan seperti itu teman-teman ya. Kalau sedang marah ya marah. Nah itu teman-teman. Nah sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan akses psikosomatis, perasaannya itu terganggunya itu ya karena ya rasa bahagianya itu tidak ada teman-teman ya. Setiap harinya itu selalu mengalami rasa tidak nyaman perasaannya. Nah itu teman-teman, jadi jangankan untuk mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang besar teman-teman ya. Senyum simpul saja itu orang yang terkena gangguan asam lambung dan akses psikosomatis tidak bisa teman-teman ya, karena dirundung setiap harinya itu dengan pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya. Perasaan kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan akses psikosomatis, dan untuk orang normal juga sebetulnya bisa dipicu dari apa yang selalu kita pikirkan teman-teman ya. Orang yang terkena asam lambung dan akses psikosomatis setiap harinya itu selalu berpikir tentang hal negatif, berpikir tentang kematian, itu yang paling dominan teman-teman ya. Sudah pasti nanti efek ke perasaan juga menjadi tidak nyaman teman-teman ya. Setiap hari merasa sedih, setiap hari merasa kecewa teman-teman ya, setiap hari merasakan tidak nyaman, was-was, gundah gulana teman-teman ya. Tetapi berbeda dengan orang normal yang pemikirannya itu selalu beraneka ragam teman-teman, nanti perasaannya juga beraneka ragam teman-teman ya. Selalu berpikir yang bahagia-bahagia teman-teman ya. Wah, gua besok nih dapat uang nih. Perasaannya senang teman-teman ya. Kemudian ketika tiba-tiba tidak mendapatkan uang gitu teman-teman ya, tiba-tiba merasa sedih. Nah itu teman-teman, bahkan ketika misalkan gara-gara tidak mendapatkan uangnya itu gara-gara dihianati mungkin teman-teman ya, itu mereka pasti akan mempunyai rasa marah. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk perasaannya, untuk orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan akses psikosomatis, perasaannya beraneka ragam karena pola pikirnya juga beraneka ragam teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan akses psikosomatis, perasaannya tidak beraneka ragam teman-teman ya. Tidak ada rasa bahagia, tidak ada rasa senang teman-teman ya, karena pola pikirnya juga ke arah-arah yang negatif teman-teman ya. Belum pernah orang yang terkena gangguan asam lambung dan akses psikosomatis itu berpikirnya itu yang jernih-jernih, besok nih gue sembuh nih, pasti mempunyai rasa bahagia. Tidak seperti itu teman-teman ya. Bahkan ketika dikatakan Anda nanti minggu depan sembuh gitu teman-teman ya, mereka tidak percaya teman-teman ya. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Karena setiap harinya didorong dengan rasa takut teman-teman. Dan ketika didorong terus menerus dengan rasa takut teman-teman ya, sudah pasti kepercayaan dirinya hilang gitu teman-teman ya. Kemudian ya perasaan tidak nyamannya itu pasti ada teman-teman. Kemudian ya untuk hal-hal negatif pasti ada juga. Nah itu teman-teman ya, itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan akses psikosomatis. Jadi ketika perasaannya itu cuman itu aja gitu teman-teman ya, patut kalian ketahui bahwa orang yang terkena gangguan asam lambung itu ya pemikirannya itu tidak beraneka ragam. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah untuk ketakutan-ketakutan itu biasanya tidak di pemikiran seperti itu aja teman-teman. Jadi sensasi apapun orang yang terkena gangguan asam lambung dan akses psikosomatis ketika belum paham penyebabnya teman-teman ya, itu selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Contoh kecil tentang yang hari ini kita bahas teman-teman ya, tentang sakit pinggang. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan akses psikosomatis biasanya selalu mengait-ngaitkan dengan penyakit-penyakit yang berbahaya teman-teman ya. Itu saya dulu seperti itu teman-teman. Jadi ketika mengalami sakit pinggang teman-teman ya, berpikirnya itu wah ini jangan-jangan penyakit ginjal nih. Wah ini jangan-jangan ada saluran kencing di sini yang udah mulai hancur nih. Nah itu teman-teman ya, sehingga ketika kita selalu berpikir ke arah sana itu menimbulkan ketakutan, dan ketika ada ketakutan di situ buntunya orang yang terkena gangguan asam lambung dan akses psikosomatis teman-teman ya, buntu pemikirannya. Sehingga ketika kita buntu pemikirannya, kita itu tidak bisa berpikir yang lain-lain teman-teman ya, tidak bisa berpikir wajar. Nah itu teman-teman. Nah jadi selalu dikait-kaitkan dengan penyakit-penyakit yang berbahaya. Padahal ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan akses psikosomatis, ketika ketakutannya tidak ada teman-teman ya, mereka pasti bisa berpikir wajar teman-teman. Bahkan suka mengingat-ingat, oh ini sakit pinggang nih, mungkin karena memang hari ini atau kemarin itu memang saya kurang minum. Oh berarti memang sakit pinggang. Nah itu teman-teman, bisa saja untuk orang yang masih hidup itu ketika kekurangan mineral teman-teman, itu dampaknya bisa menjadi sakit pinggang juga teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Oh saya itu sekarang sakit pinggang itu karena ya kemarin saya mengalami ketakutan-ketakutan. Nah itu teman-teman, jadi bukan kalian berpikirnya itu wah ini jangan-jangan penyakit ginjal nih. Wah ini jangan-jangan ada saluran yang hancur nih di sini. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan akses psikosomatis selalu diupayakan
Gimana caranya nih supaya bisa berpikir wajar, teman-teman? Kalau seandainya bisa berpikir wajar, kalian itu bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya, salah satu penyebab orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis tidak bisa menangani itu karena orangnya biasanya tidak bisa berpikir wajar, teman-teman ya. Kayak karena didorong dengan ketakutan itu. Nah itu teman-teman, padahal kalau seandainya kalian mengalami pemikiran yang sangat wajar, teman-teman ya, tanpa kalian menonton video Abdul Rahman, tanpa kalian menonton channel-channel tentang seputaran gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Contoh kecil, sebetulnya untuk asam itu ya, sensasinya itu sederhana dan mudah. Orang yang sedang kembung misalnya, kalau seandainya kalian tidak berpikirnya tentang yang menakutkan, sebetulnya kalian bisa berpikir wajar. Kembung nih, oh iya ya, lagi banyak gasnya, ya udah harus dikeluarkan gasnya. Nah itu teman-teman, tapi untuk mengeluarkan gasnya itu sulit. Oh gimana caranya nih supaya bisa sendawa? Karena yang bisa mengeluarkan gas yang ada di lambung itu hanya dengan sendawa, teman-teman ya. Oh tapi ini kembungnya ada di bagian perut, ada di bagian usus. Gak mungkin kan dengan cara sendawa. Oh ya berarti ini harus dengan cara kentut. Nah itu teman-teman. Oh berarti ini harus dihangatkan perutnya gitu teman-teman ya. Sering dikompres perutnya. Kalau orang sekarang itu zaman dulu itu suka apa ya? Pakai yang minyak-minyak buat penghangat badan gitu teman-teman ya. Nanti juga lambat laun akan kentut dan itu akan terkurang gasnya. Nah itu teman-teman ya. Itu kalau seandainya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis bisa berpikir wajar karena memang tidak ada ketakutan. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, untuk sakit pinggang, teman-teman ya yang bertanya juga, Pak, dulu Bapak mengalami sakit pinggang berapa lama? Untuk sakit pinggang yang saya alami dulu, teman-teman ya saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis rasanya memang sungguh berbeda, teman-teman ya. Jadi berbedanya itu dari rasa, teman-teman ya. Ketika saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, rasa sakit pinggang itu berbeda ketika kita mengalami sakit pinggang sebelum terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Padahal jenisnya sama, kita sakit pinggang. Cuman yang membedakan itu dirasa, kemudian di durasi. Nah itu teman-teman, dirasa kenapa sekarang itu saat terkena gangguan asam, kita itu rasa sakit pinggangnya itu bisa super hebat, teman-teman ya. Perlu kalian ketahui karena memang di sini ada mental yang sedang terganggu, jadi kita semakin sensitif sehingga ya rasa sekecil apapun ya terasa besar. Itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang keduanya dari durasi. Karena kita sekarang itu sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ada stres di situ teman-teman ya, sehingga untuk gangguan apapun kalau seandainya diikuti dengan stres, di situ perbaikannya akan begitu lama gitu teman-teman ya. Karena apa? Ketika mau membaik nih sedikit, kita stres, kita terganggu lagi dengan stres. Nah itu teman-teman, perbedaannya cuma di situ. Untuk orang normal mengalami sakit pinggang, pasti mengalami sakit pinggang, dan penyebabnya bisa beraneka ragam. Bisa karena memang dia itu kekurangan mineral, bisa karena ada penegangan otot, bisa karena kelelahan gitu teman-teman ya. Bisa juga dengan kekurangan mineral. Nah itu teman-teman sama dengan kita, cuman kita itu yang membedakannya dari mulai rasa, kapasitas rasanya sampai durasinya. Nah itu teman-teman ya, orang normal mungkin durasinya cuma sebentar karena dia itu tidak ada stres di situ. Tetapi kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis agak begitu lama karena memang ada stres di sini. Nah itu teman-teman ya, kenapa sih hubungannya apa sih stres dengan sakit pinggang teman-teman ya? Ketika kalian stres, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis biasanya itu stresnya itu ke arah-arah negatif teman-teman ya. Ketika ke arah-arah negatif tubuh kita itu menjadi waspada, dan yang namanya waspada setiap hari teman-teman ya, di situ ada penegangan otot setiap hari. Nah itu teman-teman, otot kita itu nggak rileks. Nah itu teman-teman, sehingga ketika nggak rileks itu akan terasa menegang, kemudian agak terasa pegal-pegal. Nah pegal-pegalnya itu kalau seandainya kelamaan terasa pegal-pegalnya itu bisa menambah rasanya menjadi sakit. Nah itu teman-teman. Nah sekarang solusinya gimana? Penuhi mineralnya gitu teman-teman ya, hindari stresnya, kemudian bantu juga dengan sering berjemur terutama di bagian punggung dan perut. Nah itu teman-teman, cuman untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis harus bisa menghindari bagian kepala ikut terjemur dahulu teman-teman ya, karena untuk orang aslam biasanya kalau kepalanya kena jemur matahari langsung walaupun dalam jangka waktu itu gak lama gitu teman-teman ya, mudah pusing teman-teman. Dan ketika mudah pusing dan mudah kelayangan, kalau seandainya perasaan dan pemikirannya belum bisa terkelola dengan baik, akhirnya di situ nanti ada kelayangan, ada pusing, kita tidak bisa menerima dan akhirnya kita berpikirnya itu yang bukan-bukan teman-teman ya. Jadi nih
gua nih mendekati kematian nih, jadi nih gua nih pingsan nih sekarang nih. Nah, ketika mempunyai hal seperti itu kalian mengalami ketakutan dan akhirnya ketika ketakutannya berlebih, nanti di situ kalian mendapatkan cemas. Nah, itu teman-teman, nah, makanya untuk orang yang terkena gangguan aslam, upayakan kalau seandainya kalian sedang berjemur, usahakan bagian kepala itu jangan ikut terjemur dahulu, teman-teman ya. Caranya gimana? Duduk di antara yang panas dan yang teduh. Ketika kalian ingin berjemur bagian depan, ya sudah kalian selonjorkan ini badannya ke tempat yang panas, bagian kepala masukin ke bagian yang teduh. Nah itu teman-teman, begitu juga dengan punggungnya. Kalau seandainya kalian mau berjemur nih bagian punggung, punggungnya masuk ke yang panas, bagian kepala masukin ke tempat yang teduh. Nah makanya dulu itu saya berjemur itu suka pakai kursi teman-teman ya, di antara yang panas dan yang teduh. Dan cara itu cukup membantu teman-teman, tetapi ketika kalian melaksanakannya itu cuman satu metode saja, itu nggak akan berhasil teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mau berjemur tanpa kalian mengkonsumsi mineralnya cukup, teman-teman ya tidak akan membaik teman-teman. Dan kemudian kalau seandainya pas itu mau berjemur, kemudian mau minum juga minimal 8 gelas dalam sehari, tanpa kalian menghindari stresnya, itu kalian juga akan gugur di situ teman-teman ya. Jadi perbaikannya akan begitu lama. Tetapi kalau misalnya kalian pengen membaiknya itu sakit pinggangnya itu dengan cara yang cepat, teman-teman ya, kalian harus bisa melakukan ketiga-tiganya teman-teman ya. Yang pertama, sekali lagi saya sampaikan teman-teman ya, berjemur yang baik teman-teman ya, minimal 15 menit dalam satu hari teman-teman. Untuk saya pribadi dulu berlebihan berjemurnya ya. Jadi kadang ini bagian depan setengah jam, bagian belakang setengah jam. Itu saya dulu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang tidak kuat misalnya seperti itu teman-teman ya, usahakan 15 menit aja dalam satu hari. 15 menit ini, 15 menit bagian belakang. Nah itu dari berjemur teman-teman. Kemudian untuk yang keduanya, konsisten juga dengan minumnya. Usahakan minumnya itu minimal 8 gelas dalam sehari. Jangan sampai kurang teman-teman ya. Kalau seandainya kalian kurang, itu percuma gitu teman-teman ya, akan gugur juga di situ metodenya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian yang ketiganya, hindari stres, jangan terlalu banyak berpikir tentang hal-hal negatif, jangan terlalu berpikir tentang hal-hal yang berbahaya, apalagi tentang kematian teman-teman ya. Nanti tambah menegang otot kalian, dan kalau seandainya otot kalian terus menegang, yang namanya sakit pinggang itu tidak akan membaik teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, selain kalian menjaga berjemurnya untuk sakit pinggang nih ya, selain kalian menjaga minumnya, kalian juga harus menjaga stresnya teman-teman. Jangan terlalu stres. Dan kenapa sih Pak kok obat untuk sakit pinggang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis kok cuman itu, nggak obat yang dikonsumsi, nggak herbal yang dikonsumsi ya teman-teman ya. Karena rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, rata-rata nih hampir 100% sakit pinggang itu dari penegangan otot teman-teman ya. Entah itu kekurangan mineral teman-teman ya, entah itu efek stres teman-teman ya, karena sering menegang ototnya. Nah itu teman-teman ya, nah, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman. Jadi ketika kalian mengkonsumsi obat juga terasa percuma. Kemudian ketika kalian mengkonsumsi herbal juga terasa percuma. Kalau seandainya stresnya tidak terkelola, minumnya tidak terkelola, berjemurnya kurang terkelola. Nah itu teman-teman akan terasa percuma teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Karena dulu juga saya seperti itu teman-teman ya. Jadi saya itu menyampaikan sama teman-teman itu sesuai dengan pengalaman saya gitu teman-teman. Dan cara itu cukup membantu. Nah itu teman-teman, jadi ketika menangani satu masalah itu saya kenali dulu penyebabnya. Dan ternyata ketika dicoba ternyata memang betul. Alhamdulillah cukup membantu. Nah itu teman-teman, jadi bukan dari ginjal, bukan dari gangguan penyakit dalam yang terlalu besar. Nah itu teman-teman ya, karena ketika dicek ke dokter itu ya dinyatakan baik-baik saja. Nah itu teman-teman ya, bukan saya tidak percaya sama obat, bukan saya tidak percaya sama herbal teman-teman ya, tetapi ketika dulu saat mengalami gangguan asam lambung dan asam psikosomatis kemudian mengalami sensasi seperti itu, sama saya juga sering bolak-balik ke dokter, cek ke dokter, kemudian di rongsen juga, Pak Bapak itu baik-baik saja, akhirnya selalu mengatakan bahwa dokternya ini mungkin kurang bagus gitu teman-teman, akhirnya pindah dokter lagi, dan ketika pindah dokter lagi dicek lagi ternyata jawabannya baik-baik saja. Bukan dokter yang salah teman-teman, kita yang melakukan metodenya yang salah teman-teman, sehingga ketika kalian mengkonsumsi obat juga terasa percuma karena penyebabnya kalian tidak tangani. Nah itu teman-teman ya, penyebab orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis selalu mengalami sakit pinggang itu disebabkan karena
ada stres di situ teman-teman ya, biasanya stresnya itu terhadap hal-hal negatif gitu teman-teman. Kemudian yang keduanya karena kekurangan mineral. Nah itu teman-teman, biasanya orang yang terkena aslam itu untuk minum itu biasanya malasnya itu sangat besar. Nah itu teman-teman ya, padahal minum mineral itu sangat penting sekali untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, dan minumnya itu harus banyak teman-teman ya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Nah itu teman-teman, yang makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang seputaran sakit pinggang, karena banyak sekali yang bertanya Pak tentang sakit pinggang. Pak, bagaimana Bapak mengalami sakit pinggang? Kok rasanya ini aneh katanya gitu. Kok rasanya sangat super sekali. Saya katakan sama teman-teman ya, ketika orang yang terkena gangguan aslam mempunyai sakit pinggang, dan sebetulnya untuk yang sakit-sakit itu bukan sakit di pinggang saja sih sebetulnya teman-teman ya. Orang yang terkena aslam nih mempunyai gangguan apapun rasanya itu sangat besar teman-teman ya, karena di situ ada sensitif yang sedang tinggi, sensitif perasaannya, sensitif pemikirannya, sensitif tubuhnya, karena memang kitanya sedang waspada. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.